Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Bagaimana kabarnya Wisdomers sekalian? Kami berdoa biarlah Wisdomers dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kali ini kita masuk dalam tayangan yang baru. Dan sebelum kita memulai daripada tayangan yang baru, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar Tuhan hari ini Tuhan Yesus melalui tayangan Wednesday Bible Wisdom. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Biar sejahtera Allah berlimpah atas kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Pastor Aruna Tuhan Yesus Tuhan, yang boleh menjadi narasumber Tuhan Yesus, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Ingat Yakub istrinya 4. Yang mana yang dikubur di sana? Rahel meninggalnya di Bethlehem. Lea dikubur bersama dengan Yakub. Jadi di mata Tuhan yang sah yang pertama. Apapun itu ya Pak Bro? Iya. Makanya kalau dia bilang, amin kenceng, nih istri pertama berarti. Nih, satu. Kejebak ya. Yusuf maunya dikubur ke sini. Dia pesan sama saudara-saudaranya. Kalau aku mati nanti bawa, jangan sampai di Mesir. Akhirnya Yusuf itu, waktu meninggal, kalau Yakub kan yang nguburin Yusuf. Iya. Yusuf dikuburin di area situ. Geser ke belakang, tapi nggak dalam gua. Jadi tidak gue di cuma ada 4. Yang sama itu. Iya, betul, cuma ada 4. Nah, saudara-saudara Yusuf, tempatnya ada lagi, beda. 4 ini adalah couples. Ini menarik loh. Makanya saya pertama kali ke Israel setelah Yerusalem, pilihan nomor 2 adalah tidak jalan-jalan, Hebron dulu. Sejarah ini yang penting. Nah, kita akan melihat hal-hal yang menarik berikutnya. Boleh bertanya nggak Pak? Apa? Yusuf kenapa matinya tetap di Mesir? Yusuf itu padahal pernah menguburkan Yakub kembali ke tanah Kanaan. Tapi entah bagaimana dia kembali ke Mesir lagi. Padahal kan dia dari keluar dari Kanaan, dia ke Mesir. Menjadi orang hebat di sana. Kalau dia kembali nggak bisa, kenapa? Dia punya tugas di sana. Ayahnya nyusul ke Mesir. Yusuf apakah sempat pulang? Sempat waktu nguburin bapaknya. Dia balik ke Mesir, balik ke Kanaan lagi. Pertanyaan adalah, Pak Bro pasti bertanya, kenapa dia nggak stay di Kanaan kan? Iya, karena saya berpikir begini Pak Bro, jangan-jangan dia sudah menikmati hidup yang enak di Mesir, dia pengen balik ke Mesir ya? Iya. Kalau dia seperti itu, maka dia tidak akan masuk sebagai hamba Tuhan yang tercatat. Jadi kalau kita melihat, Pak Bro, kita berhenti sebentar, kita buka Ibrani nih. Ibrani, mantap. Ibrani 11, supaya terjawab. Ibrani 11 22. Karena iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan pada tulang belulangnya. Berarti Yusuf itu masuk Ibrani 11 pahlawan iman loh. Lah kalau dia enak-enak di Mesir, bagaimana? Mungkin Yusuf itu kenapa sih? Dia kan bisa toh tunda, tapi dia bawa bapaknya jenazahnya untuk dikubur di sana. Kalau Yusuf itu bawa sanak saudaranya kembali ke tanah Kanaan, harusnya nggak ada peristiwa Musa dong. Enggak, saya cuma ngelihat ini ya makanya takut salah juga pikiran itu. Saya berpikir kenapa orang kan harusnya dia masuk pada tanah yang dijanjikan Tuhan nih, maksudnya. Kenapa harus akhirnya dia mati di Mesir dan kenapa harus ada Musa gitu? Kenapa nggak diberesin aja sama si Yusuf gitu loh Pak Bro? Karena tugas Yusuf tuh beda sama Musa Pak Bro. Yusuf bertugas untuk menyelamatkan satu generasi agar tidak kelaparan. Karena kondisi dunia hari itu sama seperti pandemi hari ini. Sedunia mengalami kelaparan. Kalau satu belahan bumi nggak apa-apa, sedunia loh ini. Kayak hari ini. Jadi makanya dibawa saudaranya semua pergi ke Mesir. Kenapa dia nggak balik lagi? Ingat, Pak Bro harus tahu, setelah peristiwa Yusuf,
itu kelak Mesir kan akan dikuasai sama orang Asyur. Orang Asyur. Iya. Itu kalau Yusuf tidak balik, habis toh keluarga dia yang ada di sana. Iya. Selesai dong keturunannya. Selesai. Ingat, pada zaman Musa yang berkuasa siapa? Orang Asyur. Alkitab yang bilang. Jadi Firaun zaman Musa itu ada keturunan Asyur. Bukan Mesir asli. Mesir asli, dinasti Hyksos, itu baik-baik. Tapi Ramses, tuh Moshe, Moshe. Ingat nama belakangnya, Moshe semua. Rameshe, Ramses. Tuh Moshe, Moshe. Ini kapan-kapan kita angkat nih ya. Kok pakai nama Moshe semua sih? Nah itu dia. Kalau hari itu Yusuf, namanya bukan Moshe, Yosef gitu. Tuh Yosef. Sampai hari ini memang ada pendapat yang saya dengar. Yusuf ini keenakan di Mesir, nggak mau pulang ke Kanaan, bikin susah Musa aja kan gitu. Tapi kita melihat bahwa setiap orang itu punya panggilan di zaman dia hidup. Yusuf memang kalau kita lihat tugas dia adalah menyelamatkan satu bangsa. Musa tugasnya menyelamatkan satu bangsa. Yang satu adalah masuk ke Mesir, yang kedua keluar dari Mesir. Dari sini saya mau bilang, kita mau masuk, tidak masuk, kalau tetap dalam rencana Tuhan, kita safe. Nah ini orang tanya lagi nih Pak, soal vaksin bagaimana? Ampun deh sudah. Udah dibahas lagi. Dibahas lagi ya. Gitu. Bolak-balik dibahas. Yang konsep pertama adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan Pak Bro. Dimanapun kau berada, kalau engkau disertai dengan dia, makanya Musa berkata, kalau kau nggak sertai aku, jangan suruh aku berjalan. Nggak itu. Mereka paham yang namanya penyertaan Tuhan. Kita sering baca, kita abaikan itu. Penyertaan Tuhan, depannya itu loh, pergilah jadilah semua bangsa, bla 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 bla. Aku sertai sampai akhir zaman. Nah itu lupa, akhir zamannya lupa, penyertaannya lupa. Gitu. Nah, kalau kita lebih ingat yang namanya pandemi virus COVID, lebih hafal cara penanggulangan ketimbang penyertaan Tuhan, udah speechless. Balik ke layar. Nah, saya punya foto nih Pak Bro. Ini tadi Pak Bro udah sebutkan satu pohon. Ini Pak Bro. Oh, Mamre. Ya, Mamre ini. Ini katanya, ini tahun 60-an kalau nggak salah fotonya nih Pak Bro. Sekarang katanya udah nggak ada. Katanya, saya nggak tahu juga. Kan perang rame waktu itu. Gimana 67, 73. Oh iya. Perang, dihabisi nih semuanya. Ini Hebron kan penguasaan Palestina. Sekarang habis nih Pak Bro. Berarti bukti-bukti sejarah dihabisin? Oh habis pada zaman itu. Nggak cuma zaman ini, zaman generasi. Waktu perang salib, itu kan dibangun. Tadinya situs yang Yahudi, orang Muslim nggak boleh masuk. Yang Muslim Yahudi nggak boleh masuk, berantem. Begitu orang perang salib datang, dua-dua nggak boleh masuk. Baru gandengan tangan habis itu. Saya ada foto itu Pak. Oh iya, baru yang di sini tangan. Yahudi, yang di sini Muslim ya Pak Bro. Iya, baru gandengan tangan tuh. Kalau nggak digitukan nggak masuk itu. Itu ke zaman perang salib itu. Sampai sih. Oh ini Mamre ya. Jati Mamre. Jati Mamre. Temannya Jati Asia sama Jati Warna. Jati Warna Pak Bro ya. Dekat sama Pak Bro ya? Enggak ya? Kasih tahu nggak ya? Enggak. Oke. Next Pak Bro ya. Ya. Ini adalah Makpela, gua Makpela. Mana guanya Pak? Ya ini. Di bawahnya tuh gua. Cuman di atasnya dibangun ya Pak? Dibangun setinggi ini. Makanya orang Yahudi itu kalau doa di sekeliling ini. Karena itulah yang paling dekat dengan guanya. Kayak tembok ratapan dong Pak Bro, konsepnya ya. Betul. Jadi 4 pasang tadi dikuburkan di bawah sini. Ingat, ini sudah naik diuruk berapa kali nih sampai setinggi begini tanahnya nih. Ini parkir di sini, ya toh. Nah biasanya ini bangku udah nggak ada kali nih. Ini saya sering doa di sini nih. Oh Pak Bro udah pernah ke sini nih? Loh kata saya bilang sudah pernah. Saya emang nggak kemana-mana Pak Bro. Satu adalah Golden Gate, 2 Hebron. Belanja nanti, ya toh. Nggak ada tuh situs-situs lain nanti. Jadi kalau pergi sama Pak Rona tidak ada mall-mallan, tidak ada ya Pak? Oh ada, kalau mau ada. Kalau kita perginya benar-benar terencana, terstruktur, itu jam 4 sudah kelar, jam 3 kelar, bisa ke mall. Tapi kalau nggak struktur, makan lama, mandi lama, masuk toilet lama, foto lagi, nggak ada penjelasan, nggak ada ini masalah manajemen aja. Makanya kalau pergi rapi,
Kalau rapi itu semuanya enak. Nggak ada yang terganggu, pelajaran jelas, cuaca kita bisa kejar. Pak Bro, kalau sudah pergi begini, hujan paling sengsara Pak Bro. Sudah nyampe tempat masa nggak turun? Iya. Turun hujan loh. Kita ada prediksi waktunya tuh. Dan kalau sampai Anda ada di belakang dari peserta dari China, Anda akan ngantri lama. Orang China ke sini kan mereka kaya raya sekarang, uang banyak. Dan mereka haus loh. Sekali masuk situs, doanya lama itu. Doa lama itu. Saya harus cari tour guide yang tua-tua yang galak-galak itu diusir dulu tuh. Kalau enggak kita nggak dapat bagian itu. Boleh ngantri di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ngantrinya Pak Bro, berdirinya aja ya. Itu 3,5 jam sampai 4 jam. Berdiri. Ya ampun Pak Bro. Kalau mau lesehan di bawah duduk. Ngantri itu. Hanya untuk melewati, melihat dan melewati saja. Tidak lebih dari 10 detik. Lewat, cek, foto udah keluar, udah. Udah itu. Berani. Makanya gini, yang nggak terencana, banyak toiletnya kan biasa kan. Beli ini, beli itu, foto-foto, selfie lagi. Udah, di Jakarta aja nonton beginian. Tiap tempat beli sofa Pak Bro. Iya, beli sofa banyak. Udah nggak dijual sekarang Pak Bro. Udah susah sekarang. Stok habis ya Pak Bro. Stok habis yang panjang-panjang tinggal yang pendek. Ya nunggu kambingnya tua kelamaan dipotong duluan kambing hutannya. Oke. Lucu-lucu lah Pak Bro. Aduh. Lanjut ya Pak Bro. Ya. Nah ini Pak Bro. Wow. Abraham. Itu tulisannya apa Pak Bro? Abraham. Ini Abraham. Ya Abraham ya loh, Abraham. Ini dari luar. Jadi dari luar itu ini kan ke atasnya ada ruangan gitu loh. Oh. Ini ruangan dikasih begini supaya orang bisa lihat. Ini kerandanya lah. Tapi ini nggak di sini tulangnya. Di mana Pak Bro? Ya nggak di sini, di bawah tadi. Oh, oke. Ini hanya penanda aja Pak Bro? Ini penanda saja bahwa ini adalah Abraham di sini. Kayak Dome of Tablet aja Kan Pak Bro? ini dibandingkan di sini, di sana. Nah, sedapat mungkin tuh di atasnya dibikin sebuah tugu. Oh. Ini kan ke atas tinggi tuh. Jadi kayak ruangan kosong gitu. Ini kalau nggak dikasih pagar, udah deh. Belum orang Indonesia. Orang Indonesia pasti tangan julur-julur kan, megang apa juga nggak jelas. Ini kayak jendela bisa lihat. Nah, saya lihat dari luar juga. Jadi nggak bisa masuk ya Pak Bro? Nggak ada yang masuk. Dan di sini nih kan daerahnya Yahudi boleh masuk. Ada sisi Yahudinya, ya tadi kan, sisi Yahudi sama sisi Muslim. Yeah. Tapi di tempat yang Makpelah ini ada, itu kendalinya otoritas dari Yahudi. Nah, kalau kita keluar masuk, itu polisi naik ke bis kita, cek. Oke, turun lagi. Yang gitu. dicek apa Bro? Bisnya. Dia ngambil apa gitu-gitu ya? Enggak, senjata lengkap aja periksa. Dia periksa suratnya, berapa orangnya, dicek semua. Dia tanya sekali-sekali, ini mau kemana aja, ini gitu. Oke. Karena daerah ini sering lempar-lemparan batu. Oh, menghindari konflik. Menghindari. Ya. Jadi nggak semua bis berani lewat sini. Lah masuk cuma satu kali, kaca retak semua kan, yang rugi kan Iya. travelnya ya. Iya, ini daerah sering lempar batu. Oke, ini adalah Abraham. Tapi bukan di sini tulang belulangnya, cuma penandanya di sini. Ini Abraham. Oke. Lanjut ya Pak Bro. Sarah. Ini Sarah tuh. Sarah. Itu Sarah pakai H. Sarah. Ini Sarah sama depannya juga. Ini cuma dari luarnya saja, ke atas juga. Pak Bro diejain dong Pak Bro. Jangan kelamaan. Apa yang jadi ini aja nih? Wah, lama-lama kita belajar bahasa Ibrani. Ya, atau BBB berubah jadi pelajaran bahasa Ibrani. Ngeri sekali. Jadi kalau kita lihat ini Sarah. Gubur bersama dengan Sarah ya. Di sini. Berarti Abraham orangnya setia ya Pak? Abrahamnya setia, orangnya baik. Abraham baik. Loh, punya istri segala gitu aja dia masih iya. Gitu. Itu kalau nggak dilempar panci sampai pindah rumah itu sampai 60 km. Pak Bro kenal banget emang sahabatan Pak Bro? Lo kan kita sering berdoa. Asik. Gitu. Kan saya belum cerita saya ketemu kan. Nah, pengen lagi dengar. Oke. Out the record. Oke. Lanjut ya Pak Bro ya. Iya. Oke, itu atas dibaca Pak Bro. Yakub. Yang tulisannya gede itu ya Pak Bro? Iya, yang gede aja, yang kecil kan itu penanda ininya. Yakub. Ini tempatnya Yakub ya, kayak kerangkeng gini. Masuk juga nggak boleh.
Foto di depannya aja. Dan ini kan sempit tuh, ada bangku-bangku nih pakai orang Yahudi untuk duduk-duduk itu, untuk baca gitu. Oh. Nah kita nggak enak kan, dia lagi baca, kita mau denger gini, mau ngapain coba? Sudah tahu di sini juga bukan tulangnya juga. Ini kayak orang kebikin kuburan, mau ngapain coba? Iya. Ada yang ngeraup berkat apaan ya? Oh. Ini cuma napak tilas. Profetik kan, Pak? Nanti terakhir, profetik. Nanti ya? Ada. I see. Terus kan, tadi sudah, yang ada memang nggak ditulis. Nggak ditulis, karena itu Midrash yang cerita. Leah. Ini yang paling besar nih. Leah. Pakai H. Wah, kayaknya saya harus belajar nih. Harus belajar. Kalau ini tahu toh huruf apa ini? Enggak ya. Yod He Waw He. Yahweh. Inilah ini. Oh, nggak ketok banget. Ya. Okay. Ini sempit juga tuh, sebelahnya ada Torah tuh. Kitab-kitab. Lah kita berdiri sini 5 orang aja udah terganggu dia. Iya. Berani ganggu. Yang mereka liatin sedikit. Udah deh, suruh pulang kita. Harus diam. Jadi kalau di sana udah dikasih manajemen. Kita atur dari awal. Jadi nanti berdua-dua ya, suami istri kiri kanan, cekrek, geser, dah. Nanti kasih gini, kita foto selesai. Pergi 60 orang, diusir pasti. Makanya saya kalau pergi itu di bawah 20. Cepat, singkat, bisa paham semua. Itu kasih kode ya Pak Bro. Jadi WBW pergi 20 orang ya Pak Bro. Oh ya itu udah dipotong sama Pak Bruce keluarga kan. Itu bikin ngurangin jatah ya itu. Oke, next. Nah, ini tempat yang daerahnya sebenarnya Muslim di sini. Muslim. Kata saya bilang ada 2, ada masjid. Di tempat buat ibadah mereka. Ya. Ini adalah tempatnya Ishak. Tadi kan Abraham, Yakub langsung kan? Iya. Ishaknya mana? Ishak itu ada di daerah yang masjid. Oh. Kan tadi kan orang Yahudi nih. Ya. Ini orang Muslim di sini. Masuk area situ ya Pak Bro? Ini iya. Dan mereka suka, sama di depan sini juga sama nih. Warnanya hitam. Itu kayak mimbar ya Pak Bro yang di kiri itu ya? Yang mana? Yang tinggi itu kayak tempat buat, ada tangganya buat orang ceramah atau apa gitu? Oh enggak, ini cuma ornamen aja dan ini nggak ada paku di sini. Oh. Semua dilekat tanpa paku. Bagus banget ya. Wih. Ini orang Yahudi boleh ke sini. Boleh ke sini boleh. Dan ini ramai sekali. Tempat paling ramai di sini sebenarnya. Saya mau ke sini nggak boleh masuk loh. Oh iya. Bingung. Kalau lagi masuk lagi Jumatan nggak boleh. Yahudi lagi perayaan nggak boleh. Terus kapan bolehnya lah kan bingung. Tentara di luar yang jaga. Full arms. Waduh. Full arms. Jadi saya bertanya, mau apa ke sini? Ya mau napak tilas ya. Ketemu sama kuburannya Engkong. Engkong Ishak. Oke, lanjut ya Pak Bro. Nah ini Ishak sama Ribka sebelahan. Di tempatnya di Muslim juga. Sebentar, Ishak, Ribka, Ishak yang sana katanya. Ini Ribka. Ini daerah Muslim. Tadi kan cuma satu ya. Ini sajadah ya Pak Bro. Ya ini apa? Buat sholat karpet. Ya, karpet aja. Jadi ini 2 ya, Ishak sama Ribka. Kan kalau aslinya nggak mungkin dipisah tuh, deketan ya. Kan di bawahnya begitu. Iya. Ini Ribka. Bagus ornamennya bagus. Kalau yang tadi tempatnya Abraham nggak terlalu mewah. Yang mewah yang ini. Walaupun lebih kecil. Ini menguasai Muslim menguasai 2/5. 40% dari lokasi itu. Kalau selebihnya 60%-nya orang Yahudi. Nah, ini masuk sini juga karena ada pertemanan antara penjaganya dengan tour guide-nya. Sekarang mulai rame nih, orang mulai kesini semua. Ini 2011 saya kesini, itu kemudian saya pengen kesini waktu itu. Tapi belum sempat. Jadi saya pulang Indonesia, saya cerita sama teman-teman saya mengenai sejarah ini Pak Bro. Wah setelah itu mereka duluan kesini. Ini Ishak sama Ribka. Oke, next ya. Ini mereka lagi lagi ibadah kan? Ini Ishak sama Ribka. Ini sebelahan itu ibadah di sana. Iya. Dan penuh mereka kalau ibadah begini. Ini ngeliat gambar-gambar ini benar-benar pengen ke sana ya Pak. Oh ya harus berdoa lebih kencang lagi supaya pandemi kelar. Ini kan masalah Indonesia aja. Israel sudah buka kok. Silakan mau datang pariwisata silakan masuk, silakan nggak ada masalah.
Yang penting surat vaksinnya. Nah, surat vaksin yang penting. Surat vaksin ya Pak Bro. Surat vaksinnya harus masuk, jelas dikirimkan. Iya. Lanjut Pak Bro. Oke. Pak Bro, ini yang menarik. Oke, tutup aja dulu. Saya mau cerita nih dari kitab ini, dari yang Kejadian. Jadi waktu Abraham itu membeli dari Efron, dikatakan itu adalah 400 shikal perak. Aslinya saya nggak bilang shikal perak ya. Ini uangnya uang zaman dulu nih. Kelihatannya juga bukan shikal perak nih. Tapi saya yang tertarik adalah kata-kata seperti yang berlaku di antara para saudagar. 400 shikal perak itu hokikot shekel kof. Itu bahasa Ibraninya. Hokikot shekel kof itu 400 shikal perak ya? Enggak, pokoknya ya hokikot shekel kof itu. Apa itu udah nggak tahu lah. Itu uang zaman dulu banyak lah intinya. Seperti yang berlaku di antara para saudagar. Pak Bro kalau jadi direktur utama sebuah PT besar BUMN. Itu kan kalau ngobrol sama orang gini, kalau sama kenalan, zaman dulu nih, kalau sekarang udah nggak boleh kali. Pak ada bisnis begini, oke, kalian kosong semua, Sabtu golf. Loh, kata Sabtu golf, itu ada artinya Pak Bro. Kalau bagi orang suka olahraga, ya golf beneran, gitu ya. Tapi kalau pengusaha, direksi perusahaan, terus bilang, Sabtu golf, itu artinya apa? Bisnis. Diselesaikan perbincangannya santai di lapangan golf. Sambil ngobrol pelan. Bukan main golf. Jadi kalau besok Sabtu kosong, ayo kita semua kita golf. Pengen golf beneran. Ini kok ngobrol terus kapan golfnya lah? Ya Anda salah ngerti. Salah. Nah, kata-kata itu kan punya dua makna tuh. Iya. Itu sama nggak ayat ini? Over la zoher. Seperti yang berlaku di antara para saudagar. Jadi kalau saudagar berlaku ya timbang-timbang perak kemudian bagi sah dengan saksi. Tapi ada kata lain yang kata-kata ini sebenarnya unik. Jadi dua kata golf itu kan bisa berarti olahraga terkait dengan turnamen sama satu lagi terkait dengan bisnis. Nah sama dengan kata ini diterjemahkan di Alkitab hanya pakai satu cara. Lah cara yang dipakai ini tidak menjelaskan cara kedua, padahal di sini itu pakai cara yang kedua. Nah, mau gimana coba? Katanya sama. Anda nggak bisa bilang, wah ini berarti salah. Nggak salah. Golf is golf. Urusan orang persepsinya salah. Urusan karena dia nggak gaul. Kan gitu. Over la zoher artinya adalah jalan setapak menuju taman. Jadi kalau kita lihat, tempat itu tapat yang terdekat menuju sebuah taman. Taman apa? Taman di Eden. Jadi Abraham tuh menemukan sebuah tempat perjumpaan. Hebron. Relasi, ikatan, pertemuan. Antara siapa? Tuhan punya hubungan baik sama Adam. Waktu Adam berdosa, keterpisahan dia dengan Allah. Kita pisah orang aja kita rindu kan. Dan Tuhan mencari orang yang Abraham sahabatku. Kenapa? Sahabat itu apa sih? Bisa ngobrol. Kenapa Tuhan bawa Abraham ketemu di situ? Dia mau tunjukkan persahabatan dengan manusia di sebuah tempat yang namanya adalah Hebron. Nah Hebron ini adalah lokasi terdekat dengan Taman di Eden. Taman di Eden. Nah, Adam tinggal di mana? Adam tuh tinggal di Eden. Kerjanya di Taman di Eden. Jadi kalau ditanya, Adam kerja di mana? Di Taman di Eden. Tinggalnya, penguasaannya, Eden. Dan kalau ditanya, Eden tuh luasnya seberapa? Pak Bro, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka yang namanya Alkitab di bagian peta perjanjian lama atau dunia kitab Kejadian. Di dunia kitab Kejadian, saya akan meminta Bapak Ibu membuka yang namanya ada di Kejadian 15 ayat 18 dan Keluaran 23 ayat 31. Ternyata kalau kita melihat yang namanya Eden, tempat yang Tuhan khususkan awal, itu luasnya adalah
dari sungai Nil, Mesir, sampai ke sungai Tigris Efrat. Itulah luas Eden. Mencakup hari ini Turki bagian selatan, Libanon, seluruh Suria, seluruh Jordania, Mesir bagian tengah ke timur, ditambah Arabia bagian utara ke atas, setengah ke atas, Irak di bagian setengah ke bawah, dan sedikit Iran. Eden besar apa kecil? Besar sekali. Nah, di mana letaknya taman itu? Pak Bro, coba lihat gambarnya, jangan gambar ini dulu. Next slide-nya tadi. Oke. Nah, ini kalau Pak Bro lihat dengan baik, ini pakai pesawat nih ya. Iya. Ini Hebron nih. Ini bandar udaranya adalah Ben Gurion nih. Iya. Ben Gurion nggak di sini, Ben Gurion di sini nih. Ini sampai Basra itu kira-kira adalah 1.200 km. Pak Bro, ini di sini ada sungai nih di sini. Sungai Nil. Ingat taman di Eden itu dari Eden mengalir ada 4 sungai. Iya. Nah, coba Pak Bro lihat sungai yang namanya Efrat sama Tigris itu dari sana tuh. Tunjuk satu. Nah, itu ada sungai itu yang garis itu ketik-ketik itu ke atas, iya terus ke atas itu sungainya. Oh, nah, sama yang Efratnya sudah ini. Oh, bukan. Itu Tigris dan Efrat itu. Ini. Sungai Tigris. Oke. Di daerah Basra, Pak Bro ambil lagi ke kanan. Nah, di dekat situlah itu adalah Taman di Eden. Sini ya, Pak Bro? Iya, itu di situ. Tunjuk coba kata. Iya, situ, putar-putar situ. Ya. Lokasi paling mungkin dari Taman di Eden. Oke. Ada yang bilang kedua, Taman di Eden itu di sini. Oh. Tapi repotnya adalah Sungai Tigris gak lewat sini. Sungai Pison sama Gihon ada di sini. Nih, dari sini. Sama Efrat di sana. Tigris ke atas. Jadi ada yang berkata bahwa jangan-jangan yang namanya Taman di Eden itu lokasinya tadi yang dekat Basra tadi atau lokasinya di sini. Tapi saya mau katakan bahwa kalau itu lokasinya dekat Basra sana, itu jaraknya dengan Hebron 1224. Bagus ya angkanya ya? 1224 kilometer. Bisa bayangkan bahwa Adam itu menguasai daerah sini, Pak Bro. Ini terlalu kecil nih. Ini semuanya Adam nih. Adam semua nih. Adam semua. Ini kalau Pak Bro bisa dapat peta yang lebih kecil lagi supaya kita bisa lebih melihat, itu jaraknya begini. Ini Adam semua. Nah, Adam itu bertemu Tuhan sehari 2 kali. Tahu dari mana? Kejadian 3 ayat 8. Iya. Dikatakan di sana, Kejadian 3 ayat 8, firman Tuhan bahwa, saya buka ya Bapak Ibu ya, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan punya kebiasaan jalan-jalan di taman pada hari sejuk. Sejuk itu adalah pagi dan sore. Iya. Jadi sehari 2 kali Tuhan bertemu dengan Adam, membuat sebuah hubungan relasi di sebuah lokasi namanya Hebron. Tuh kan? Adam dari mana? Sebelum berangkat kerja sama pulang kerja. Sorry Pak Bro, boleh ulangin lagi Pak Bro? Jadi gimana? 2 kali sejuk. Hari sejuk itu kan berarti pagi sama sore. Iya. Tuhan jalan di taman. Ngapain? Ketemu sama Adam. Berarti Tuhan ketemu Adam sehari 2 kali dong. Iya. Pagi sama sore. Iya. Sebelum kerja sama setelah pulang kerja. Iya. Bayangkan ya, hebatnya. Adam kerja sendirian loh. Begitu akrabnya. Akrabnya. Dan ketemunya itu dari mana? Kerjanya kan di sana, Pak Bro. Iya. Yang tadi Pak Bro tunjuk itu. Ini ya. Daerah sana itu. Nah, dari situ ketemunya di sini. Jarak tanpa kelok-kelok ya. Lurus. 12-24 km. Coba. Ini Adam loh. Bukan pelari dari Nigeria, Sudan loh. Ethiopia. Ini Adam. Yang belum kena dosa. Jadi kalau kita tidak bercacat tuh Pak Bro. Oh, ini. Itu 12-24. Melangkah, nyebrang ini.
Nyebrang ya toh, nyebrang, minum cendol balik. Ini kayak di Jakarta 30 km apa? Santai. Abraham umur segitu aja. 60 km santai loh. Nggak ada tol, nggak halus jalannya. Nggak ada sepatu sneaker. Gitu. Santai, kakinya nggak pernah ini kan. Kecoblos nggak pernah. Tahu ini apa namanya berpindah-pindah gitu aja. Iya. Lompat-lompat. Hebat ya. Dari sana ke sini 12-24 km. Adam ketemu sama Tuhan. Datang, pulang sono, balik sini, pulang sono, balik sini, santai. Nggak ada dosa. Ini semua lokasi milik dia semua ini. Yang tadi saya bilang dalam dua ayat tadi ya. Yeah. Segini semua tuh. Sebuah lokasi yang diserahkan kepada tangan penerusnya. Abraham tahu dari semua itu yang penting cuma ini. Pak Bro bisa tahu artinya apa? Dari seluruh kehidupan kita yang kita kuasai, aset properti kita, kemampuan, jabatan, gelar kita, semua kehidupan kita yang dilulukan orang, yang kita pikir hidup kita sudah menderita, kita hidup dalam sebuah tekanan, sengsara, segala macam, yang penting cuma satu. Hebron. Relasi dengan Tuhan. Dari semua ini, Abraham diserahkan semua tanah yang diuju oleh Abraham adalah Hebron. Nah, makanya Abraham ngotot sekali sampai sujud. Ngapain sih sujud sama orang Het? Het bangsa tumpas kan? Orang setempat yang harus ditumpas nanti. Sama orang Israel. Nah, lokasi inilah yang kelak gua itu yang sekarang namanya Hebron tadi itu. Nah, jadi lokasi ini sekarang sudah nggak ada jalan ini, Pak Bro. Larinya orang-orang itu nggak ada. Bapak Adam waktu lari ini, tempat itu sudah terkubur. Itu ada sebuah lorong gua panjang. Bayangkan dari Persia, Teluk Persia itu, berlari sampai ke Hebron melalui bawah tanah yang kemudian tertimbun kan. Nah, lokasi pertemuan itu, jarak itu, dikatakan sebagai langkah jejak setapak menuju ke taman. Lokasi ini sudah nggak ada, tertutup, tertimbun, terkubur oleh yang namanya tanah. Tapi tempat pintu pertemuannya di sini adalah gambar yang tadi sebelumnya. Yes. Ini Pak Bro. Ini waktu diekskavasi, ada tulangnya masih ada. Pemerintah bingung, waduh nggak boleh nih. Ini Bapak 4 agama besar ini. Walaupun mau berantem boleh di bawah, hormatnya kan sama itu. Iya. Langsung yang memutuskan adalah tempat itu ditutup bawahnya. Nggak ada yang boleh ganggu. Dibangun bangunan. Nah, jalan menuju ke tempat itu ada 2. Nah, ini nyari nih ya. Yeah. Satu deket yang tadi Abraham punya. Itu tadi. Tomnya. Iya, tadi yang tadi itu ada Abraham di samping kirinya. Ya kita nggak boleh ke samping kiri sih, tutup semua, ditutup, dikunci. Itu ada sebuah tempat pintu yang kalau Anda buka ada batu di sana. Nah, batunya nggak bisa dibuka itu. Tutup kok, udah dikunci paten itu, udah nggak bisa dibuka lagi. Nah, itu yang paling gampang kalau mau masuk dari arah orang Yahudi. Yang kedua ini. Tapi ini ditutup ya Pak Bro? Tutup lah, kalau nggak dibuka Pak Bro pasti masuk. Orang kayak kita kan hobi sekali masuk lihat-lihat, nggak tahu ngapain di dalam. Pegang-pegang, tulang dipegang-pegang, nggak tahu ngeraup apa itu. Nah itu tahu sendiri ya orang Indonesia kalau ngeliat beginian. Ini sempit ini, masuk nih. Wah, saya nggak masuk loh. Nggak masuk ini. Itu ditutup, dikunci, udah dipagar, ditutup, semuanya rapi. Ini kalau dijebol bisa masuk sampai ke bawah. Kecil sekali. Pernah ada anak kecil yang bisa masuk. Orang kita udah gak bisa masuk kelihatannya. Dibikin sempit sengaja, dipersulit kok. Terakhir ditutup. Itu bisa masuk sampai bawah. Nah, di bawah itulah tempat guanya zaman ribuan tahun yang lalu. Yang baunya diprediksi waktu ketemu aja masih utuh tulangnya. Gak ada yang pecah. Masih berbentuk strukturnya masih ada ya. Dengan Midrash yang bilang lagi, yang pernah katakan rabi-rabi mengatakan bahwa dia punya nuansa bahu tuh unik gitu loh. Ya kita nggak bisa ngapain, doa mah di sini aja ya, ini cuma nampak tilas kok. Apa pesan yang mau disampaikan di sini sebetulnya?
relasi dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Makanya waktu Tuhan nyuruh Abraham pergi dari Ur Kasdim keluar. Nggak jelas kota mana, nggak jelas kemana. Yang ikut juga banyak, bapaknya segala macam, saudara-saudara ikut semua, tengah jalan kan pada lepas semua itu. Iya. Sampai kemudian ketemu yang namanya Lot, ya toh, lepas juga tuh sama Lot. Karena Abraham Tuhan tentukan untuk hanya berdua dengan Tuhan. Bahkan tidak bawa yang namanya istri loh. Iya. Jadi Abraham keluar dari Ur, bawa bapaknya, saudaranya, kemudian sampai di Haran segala macam. Kemudian dia sampai, kemudian sama Lot pisah. Setelah pisah kemudian dia masuk. Yang unik adalah kenapa dia menemukan tempat itu, situasi itu, Sarah nggak tahu loh. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu peduli keluarga saudara, enggak loh. Tapi dia gini, ada sebuah masa di mana Tuhan mau bangun sebuah relasi. Iya. Abraham itu kan seperti copy paste konsepnya Adam. Sahabat Allah. Bayangkan semua yang berkati dia akan diberkati, yang kutuk dia akan dikutuk. Hidup kurang mantep apa itu seperti itu? Nah, tempat yang Tuhan mau ketemu namanya sebuah tempat. Saya nggak tahu lokasi apa, namanya juga nggak tahu apa. Toh nama Kiryat Arba pun ada setelah sejarah mencatat kan. Kota dari empat apa juga nggak jelas. Makpela dikasih nama Makpela seperti itu. Tadinya Jati Mamre itu. Jati Mamre. Hebron setelah orang mulai menyadari ternyata Tuhan ingin sebuah hubungan. Jadi apa sih yang diinginkan sorga dari kita sebetulnya? Relasi pribadi lepas pribadi. Ini bisa kita kalau mau masuk ke sini, ya, tempatnya saya tuju, sampai sekarang saya belum nyampe tempat ini. Nggak tahu kapan bisa ke sana, tapi kalau nggak sana nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa juga, ngapain juga ke sini. Tapi yang unik adalah dibangun bangunan sebesar itu, bawahnya adalah gua. Ini loh sebetulnya yang menjadi pola, oh ternyata hubungan tuh penting banget. Hubungan tuh berarti ada yang namanya timbal baliknya. Ini harus disadari juga, kita cerita yang beberapa seri kemarin tentang anak muda, kami ingin dipahami segala macam. Nah jangan lupa, sebuah hubungan tuh perlu yang namanya timbal balik. Jadi hubungan sama Tuhan tuh penting banget. Makanya Daud itu mendapatkan favor. Kenapa? Dia mendapat tugas membangun kembali pondok Daud. Karena pondok Daud diyakini sebagai hubungan yang dipulihkan lagi. Lewat dari sini kan nanti pakai Musa. Musa pakai mana kehadiran hubungannya? Pakai tabut. Nah channel sebelah lagi Pak Bro nih. Tabut lagi. Jadi Tuhan itu selalu hadir menyertai umatnya karena sebuah hubungan. Mereka kalau bilang bahwa Tuhan tuh jauh, siapa bilang? Sejarah mencatat gak seperti itu kok. Daud punya hubungan pondok Daud. Makanya dikatakan dalam kitab Amos, janji Tuhan yang nanti dikutip dalam Kisah Para Rasul, memulihkan kembali pondok Daud yang telah runtuh. Supaya semua orang yang menjadi umat Tuhan mengaku dia Tuhan. Zaman sekarang, dengan salib Kristus, semuanya terbuka, Pak Bro. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Wisdomers, Anda bisa melihat loh kisah ini sebetulnya menjadi sebuah kisah yang menarik. Waktu engkau berdoa, menyembah, sekarang bukan lagi sebuah tempat yang seperti ini. Tapi apa yang ada di PL adalah gambaran yang ada di PB. Ini gambaran dari Hebron. Bayangkan di sini, orang Jew nggak suka orang Muslim. Muslim sama Jew nggak cocok. Tapi di sini mereka bisa bersama-sama menyembah di sebuah lokasi yang sama. Ingat, Dome of Rock itu berantem di situ loh. Mana pernah mereka ribut di Hebron? Tidak pernah. Ributnya di luar, lempar-lempar batu di luar. Pak Bro, nanti kalau ke sini, keluar dari sini, ada sebuah toko di pinggir, toko market gitu ya. Pasar, ada foto tadi, pasar lama Hebron. Itu ada jualnya. Menurut saya kalau enak sekali tuh jeruknya. Wah, ini yang Pak Bro cerita. 1 kilo nggak cukup itu ya? Saya beli cuma 1 kilo bagi 2 sama Pak Gunawan. Yang itu Pak Gunawan yang Pak Gunawan KS ya. Bagi 2, nyesel. Saya pikir jeruk.
Jakarta juga banyak. Yang enak yang manis sudah pernah makan semua. Ya dia beli, mau nggak Pak? Saya ambil 2 aja lah, bagi 2 kan gede-gede gitu. Udah begitu mau jalan bisa kita makan, nyesel Pak Bro. Kalau beli sepeti saya beli 3 peti itu kita beli. Itu makan 5 nggak berasa kayak madu makan aja gitu. Makin pengen kan? Pengen. Dan warnanya kayak jaketnya Pak Bro sekarang ini. Wah, orange. Wah ini kayak gini. Tempting banget ya. Tempting banget. Pergilah ke sana. Itulah Hebron dari kisah ini. Ada gambar lagi nggak Pak Bro? Soal yang beginian. Udah Pak Bro, untuk Hebron. Nah, jadi kita kembali ke gambar pertama dong. Yang tadi awal, yang pertama. Ini bagus sekali yang tadi pertama. Sebentar Pak. Kita sudah melihat Hebron, kemudian pohon jati marambre. Yang ini Pak? Ya itu nomor 2 boleh. Yang nomor 3? Yang 3, iya 3 itu. Nah, ini menarik sekali. Oke ya. Luar biasa. Oke, saya pikir ini yang tadi saya bilang Nil. Iya. Efrat, Tigris, Gihon, Pisonnya hilang. Ataukah Pison mungkin menyambung ini 2 menjadi 1, nggak tahu. Tapi yang menarik adalah dari taman di Eden itu mengalir 4 sungai. Lah di mana Edennya? 4 sungai ini terpecah kok. Tapi kan ini adalah zaman setelah zaman Adam lewat ya. Iya. Dunia geografisnya sudah berubah, gitu. Oke, saya pikir tidak ada lagi yang bisa dibahas. Inilah dunia Abraham. Tinggal sekarang berdoa saja, siapkan dana tuh. Iya. Lah kalau pergi pakai iman ya nggak pergi, ya toh. Nah, Pak Bro sebenarnya dari cerita ini yang saya tangkap adalah relationship antara manusia dengan Tuhan. Betul. Nah, banyak hari-hari ini Pak Bro, kadang ya kita tuh akhirnya nero dengan keadaan dunia tanpa melihat kebesaran Tuhan. Ya. Kan Tuhan tuh udah janji ya, untuk semua kehidupan kita dirawat dan dijaga, dipelihara dengan baik. Tapi dengan tekanan-tekanan ini, kadang kita lupa Pak Bro. Ya. Semua janji-janji Tuhan. Nah, ini waktu yang baik Pak Bro. Pak Bro berdoa buat para wisdomers, supaya relationship antara manusia, kita dengan Tuhan, dibangun. Kembali lagi. Dan masa-masa yang penuh dengan tekanan ini, kita tidak melihat tekanan, tapi kita lebih melihat pada relationship kita sama Tuhan. Silakan Pak Bro. Wisdomers, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap apa yang kami sudah dengar. Kami mengerti bagaimana Tuhan membangun sebuah hubungan. Kami tahu bahwa kematian Kristus kayu salib adalah membuka sebuah jalan supaya kami boleh terpaut dengan sorga. Terima kasih buat berkat yang berlimpah. Berdoa saat ini supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini tahu arti sebuah hubungan yang dibangun dengan intim dengan Tuhan Yesus. Kami percaya dalam penyembahan, dalam pujian penyembahan kami angkat. Kami sedang membangun kembali pondok-pondok bukan saja pada zaman Daud, tapi juga zaman Musa dan zaman Abraham, zaman Adam. Kami tahu dalam sebuah penyembahan yang kuat. Karena kami mengerti waktu hubungan kami kuat dengan Tuhan, maka tidak ada satu apapun yang bisa menggeser, tidak ada satu apapun yang bisa menggoyang. Biarlah pola pikir kami, fokus kami hanya kepada Kristus dan Kristus dan Kristus saja. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat yang berlimpah saat ini boleh mengurapi, menguasai setiap pemirsa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Ya. Wisdomers, ketemu kembali lagi di tayangan-tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom.
setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolokito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat, juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel berupa obat-obatan, vitamin, susu, pampers, dan tisu, serta membagikan nasi box pada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.